إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك. Keripik pisang kalau musim sukun, keripik sukun ini kan lagi nggak musim. 1 bulan yang lalu musim, bikinnya banyak. Keripik sukun itu selingan aja ya? Selingan. Bisaga carang mas. Ya. Terus Jadi produksi sendiri, Bu? semua sendiri. Jadi kalau produk yang lain-lain pengginanya istirahat produknya. Kalau sudah stok agak banyak bikin yang lain. Kalau untuk prosesnya sendiri itu pembuatan rengginangnya mulai dari ketan yang mentah Ketan. itu membutuhkan waktu berapa lama biasanya? Ya untuk bikin itu biasa sekali takar kan bikinnya per 2 kilo. Yang ngupusnya sekitar pertama itu kan mesti sekitar 30 sampai 40. Baru diaduk sama bumbu. Baru itu dikukus lagi 10 menit. Itu terus kalau 2 kilo itu cetaknya sekitar 15 menit selesai. Untuk 2 kilo. Untuk ukuran besar. Nah ukuran kecil agak lama. Kalau ukuran besar itu dari jam 6 sampai jam 10 itu 10 kilo saya selesai. Tapi kalau yang kecil sih mulai 10 kilo sampai jam 12. Kan kecil kan dikit-dikit ini. Prosesnya ribet atau enggak? Menurut saya ya enggak. Sudah sehari-hari begitu. Mulai dari bisa jelaskan prosesnya? Pertama itu kan saya ketannya yang bagus, yang pulen, jadi ngerendamnya nggak usah lama-lama. Kalau ketannya yang apa istilahnya nggak pulen itu biasanya kalau masaknya pagi saya ngerendamnya dari sore, setelah maghrib itu sudah direndam. Kalau ketan yang ini mesti ada PR, bapaknya malam bangun jam 12, jam 1 saya suruh ngerendam ketan. Jadi nggak perlu lama-lama kalau sekitar 4 jam itu sudah cukup. Ini tadi ya 4 jam, 3 jam, 4 jam sudah bisa kalau ketannya bagus. Berarti jenis ketan itu juga beda-beda, Bu ya? Iya, ada. Kalau orang ada bilang ketan super. Ini saya pakai ketan grendel. Ada ketan serang, biasanya gabahnya warna merah. Kalau itu warna putih, tapi ketannya kecil-kecil. Kan itu jenisnya banyak kan. Itu mempengaruhi kualitas hasilnya. Ini kan butirannya besar-besar kalau ketan grendel, agak bulat besar. Jadi kalau dibikin rengginang bisa bagus, besar-besar. Ini awal Ibu mencoba bikin, itu langsung pakai kualitas yang agak sekarang atau pakai merek yang lain? Ya enggak, yang pertama kan ketan sendiri yang nanam gagal itu yang dijual nggak laku itu. Ya. Sebenarnya ketannya sama, cuma kecampuran beras itu. Jadi ketan hasil rengginangnya lebih bagus yang ini. Jadi sempat mencoba merek-merek lain. Ya kalau dulu kan nggak punya stok sendiri, beli. Ternyata tuh ketan itu diolah itu ada yang bisa pulen, ada yang seperti nasi biasa, nggak pulen. Itu kalau digoreng ya gurihnya juga kurang. Terus kadang itu sering lepas, merotoli. Gitu, kan. Iya. Saya lihat tadi juga, katanya mau benar-benar pulen bersih juga. Pulen, iya putih. Ya, itu.
Itu dalam mencucinya mungkin dari atau merebusnya itu ada tips buat biar tetap putih kayak gitu atau ada yang salah? Iya, nanti ngukusnya tuh air yang di bawahnya itu jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak kan mumbul ke atas itu biasa jadi lembek. Terus airnya itu harus pas. Kalau kurang ya mana bisa kurang empuk. Kalau kebanyakan nanti istilahnya terlalu lengket itu terus padat. Rengginangnya nggak bisa mekar. Dan harus benar-benar pas takarannya juga punya. Iya. Jadi tadi setelah di grinder dikukus, bisa diapain? Dicampur sama bumbunya. Bumbunya saya cuma pakai garam sama bawang putih yang sudah dihaluskan. Nah, itu dikukus lagi 10 menit saja. 10 menit langsung dicetak. Cetaknya cepat, panas-panas. Kalau sudah dingin susah dicetaknya susah. Ngumpul, gembel. Harus panas-panas. Jadi harus cepat baru ngangkat. Biasanya kalau saya sekali kukus pertama itu kan 2 kilo. Terus saya pisahin di 3 bagian. Jadi ngangkatnya sedikit, habis langsung ngangkat lagi. Jadi tetap panas. Kalau sekali 2 kilo saya angkat, nanti yang terakhir dingin. Jadi saya pisah. Harus cepat ini. Biasanya kalau habis itu dijemur, Bu? Langsung dijemur. Kalau proses penjemurannya itu bisa memakan waktu berapa lama? Pokoknya hari segini panas, kalau gini sampai 4 hari. Yang besar. Untuk yang kecil-kecil itu 3 hari cukup. Ada yang ini lebih tebel ini 5 hari. Oh, beda-beda ada yang ada yang lebih besar lagi, ada yang minta ukurannya besar-besar. Gitu. Kalau proses penjemurannya itu perlu dibolak-balik atau ya? Iya, perlu dibolak-balik. Kalau nggak dibolak-balik, yang sebelah bawah itu masih putih seperti baru dikukus, seperti nggak dijemur. Jadi 1 hari itu mesti saya balik semua. Kalau sudah hari ketiga keempat nggak apa-apa, ditumpuk-tumpuk, nggak apa-apa. Hari 1 menuju kedua itu dibalik. Kalau untuk biasanya ternyata pas ngukus pagi hari itu kelihatannya contohnya panas nih, pas giliran udah mau jemur ternyata kok mendung. Hujan, itu mesti kurang bagus. Itu kalau kadang seperti itu juga pernah. Itu kadang gorengnya harus pintar-pintar. Untuk yang seperti itu saya nggak berani packing mentah. Jadi ada syarat. Jadi harus saya goreng sendiri. Saya jual yang matang. Untuk yang hari-hari mendung-mendung gitu. Nanti takutnya orang gorengnya sama seperti biasa kok hasilnya kurang bagus. Kalau saya kan gorengnya pakai kayu bakar, lebih mudah. Cepet Pak. Kalau saya pakai kompornya ini harusnya kompor yang itu besar, mata 1000. Itu yang besar itu gampang. Kalau kompor kecil gini, 1 masukkan, 1 diangkat, nunggu panas lagi 5 menit. Kadang belum panas ya nunggu dulu, baru panas baru dimasukkan. 1 kali angkat nunggu. Kalau di kayu enggak, saya langsung cepet. Bisa lebih dari 1 ya? Terus pokoknya sampai selesai. 1 toples gini paling 1/4 jam selesai gorengnya. Kalau kayu bakar, kalau pakai kompor ini 1 toples sudah 1 jam ini. Iya, lama. Panasnya kurang panas kan kompornya kecil. Untuk harganya sendiri, tadi 500 gram kayak 500 gram itu berapa? Dari saya jualnya itu sudah harga orang pula, dari yang penjual yang di ecer itu. Pokoknya dari saya 1 pak itu 12.500. Kalau kendala yang dari bulan sampai sekarang, kendala yang paling berat itu ada yang membuat tergulai hujan. Musim hujan. Jadi kalau musim hujan itu saya jarang bikin. Kadang bikinnya yang kecil-kecil dan itu agak
cepat kering. Kalau yang besar kan tebel. Jadi kalau musim panas ini saya sebisa mungkin nyetok yang tebel. Bentar lagi kan musim hujan, bikinnya yang kecil-kecil gitu. Motivasi ibu untuk teman-temannya lagi membuka usaha atau khususnya ibu-ibu rumah tangga ya, daripada tidak ada sampingan masalah kayak motivasi untuk teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang pengen buka usaha, ya usaha itu mesti dari kecil, apapun yang diniati itu ikhlas. Satu, terus kedua itu jangan malu. Orang kadang, saya tuh sering ditanya, Mbak, sampean kok gak malu, gak izin. Kadang malu menawarkan dagangan kita. Nah, asalkan dagangan kita itu, kalau saya jualan ya saya bisa makan, baik untuk keluarga, untuk anak cucu saya baik, berarti untuk orang lain baik. Jadi jangan istilahnya dioplos-oplos lah gitu loh. Pokoknya ya, kalau ketan ya ketan sungguhan misalnya gitu loh. Kalau pakai minyak ya yang bagus. Misalnya pakai gula, misalnya kayak bikin keripik pisang manis, itu ya beneran pakai gula gitu loh. Jadi kan kadang ada orang yang pakai pemanis itu kan nggak tawar, batuk. Saya sendiri cuma itu gampang batuk. Misalnya kalau penyedap saya nggak suka pakai, pakai garam sama bawang itu insya Allah sudah enak. Istilahnya ada kualitas. Kalau ini ya saya kan juga diajari yang tuku tawang, pokoknya ini bagus, jangan dirubah-rubah gitu loh. Maksudnya kualitasnya itu ini sudah bagus, banyak orang suka, ya sudah, itu konsisten lah selamanya begitu. Kalau harga ketan pas mahal, harga rengginanya juga itu ikut mahal atau ya tetap sama seperti biasanya? Sama. Tetap sama meskipun harga ketannya mahal. Saya bisa itu, kayak satu kan tanam sendiri. Terlagi kalau harga murah, saya kan sudah untung banyak. Jadi meskipun naik, saya nggak naikkan, ya, tetap segitu. Ibu terima kasih atas waktunya. Semoga kisah ibu ini bisa menginspirasi teman-teman semua yang mau membuka usaha seperti ini. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Sahabat Ragam, hari ini kita sudah banyak mengulik mengenai usaha milik Ibu Siti ini. Semoga usaha Ibu Siti ini bisa menginspirasi kita semua ya sahabat. Dan jangan lupa, tentunya pastikan terus episode Ragam UMKM hanya di Jova Televisi. Saya Haifatunisa pamit undur diri dan sampai jumpa.
Breaking News. Hari Santri Nasional. Salah satunya di Kecamatan Karangrejo. Menyajikan berita-berita aktual yang baru saja terjadi. Oktober 2024. Acara tersebut dihadiri acara yang diketuai oleh Bapak Husein dihadiri oleh beberapa kalangan. Tayang setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Hanya di Java Televisi. Jangan temukan kisah-kisah tokoh legenda yang telah berhasil menyebarkan agama Islam di Indonesia dan dunia. Dapatkan juga bukti-bukti peninggalan sejarah seperti masjid, senjata, makam, dan lain sebagainya yang berkaitan erat dengan munculnya Islam di Indonesia. Lentera Islam setiap hari Senin dan Jumat pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Java Televisi. Ragam UMKM. Temukan inspirasi dari para pejuang ekonomi yang sukses membangun bisnisnya dari nol. Kuliner, kerajinan tangan, hingga teknologi terbaru. Cerita menarik yang bisa menjadi motivasi bagi Anda. Ragam UMKM. Tayang setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 10 hanya di Java Televisi. Bersiaplah untuk hanyut dalam alunan musik dan getaran nada yang memukau. Nikmati berita terkini dari deretan musisi lokal hingga internasional, penampilan live yang spektakuler, serta wawancara eksklusif dengan bintang-bintang musik terkini, mulai dari pop, rock, jazz, hingga elektronik siap menemani hari Anda. Setiap hari Selasa dan Kamis pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Java Televisi. Jelajahi keindahan Nusantara bersama Panorama Dwi Bantara. Temukan destinasi eksotis, budaya yang memukau, dan pesona alam Indonesia yang menakjubkan. Panorama Dwi Bantara tayang setiap Sabtu dan Minggu pukul 1 waktu Indonesia Barat, hanya di Java Televisi. Jangan lewatkan program Jejak Tradisi yang mengajak kamu menjelajahi kekayaan budaya dan tradisi dari berbagai daerah Indonesia. Setiap episode akan menghadirkan cerita unik, tarian khas, musik tradisional, hingga keindahan kerajinan tangan yang syarat makna sejarah. Tayang setiap hari Kamis pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Jejak Tradisi, menyusuri akar, merajut cerita Nusantara, hanya di Java Televisi. Ketika matahari mulai turun perlahan dan langit berselimut jingga, hadirlah waktu terbaik untuk merenung, memahami, dan kembali mengingat. Inilah momentum senja, ruang batin di tengah hiruk pikuk dunia. Temani sore Anda dengan kisah penuh makna, nilai kehidupan, dan suara hati yang meneduhkan. Momentum senja, setiap Kamis pukul 16 waktu Indonesia Barat, hanya di Java Televisi. Pernah ngelihat video lucu yang bikin ngakak sampai lupa utang? Atau tren aneh di medsos yang bikin mikir, ini orang beneran apa ngelawak? Tenang, semua yang lagi viral bakal kita bahas tuntas di sini. Dari yang heboh, nyeleneh, sampai yang absurd, semua kita kulik, kita komentarin, dan pastinya kita ketawain bareng-bareng. Lagi viral setiap hari Selasa pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Java Televisi.
Kali ini tim Ragam UMKM sedang berada di Desa Bulu, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri nih sahabat. Sini usaha produksi tempe milik Bapak Narko yang sudah lama berkembang tapi masih dilirik orang sampai sekarang nih sahabat. Kira-kira gimana ya keseruannya? Langsung saja yuk kita simak kisah selengkapnya. Ya tetap sabar dan konsisten aja. Kita akan mulai dari nol itu Mbak dulu itu. Bisa perkenalkan? Oke. Nama Bapak Sunarko, Desa Bulu, RT 02 RW 3, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri. Ya, ini Bapak punya usaha tempe, Pak ya. Bisa jelaskan awal mula berdirinya usaha tempe ini sejak kapan? Sudah hampir 17 tahun, Mbak. Sejak 2007. Iya. Sampai sekarang alhamdulillah. Iya. Kalau dari awal mula buka usaha ini sampai sekarang ada yang membantu atau Bapak sendiri? Ya alhamdulillah tidak ada. Jadi Sendiri. Iya. Mandiri lah. ya, latar belakang Bapak sebelum mendirikan usaha tempe ini apa ya Bapak? Atau dari awal sudah berusaha? Sebelum tempe kerjanya serabutan, Pak. Kadang nguli, kadang biasa ada ya. Terus tempe itu. Jadi sampai sekarang Iya. ya Pak ya. Kalau alasan Bapak sendiri mengapa memilih usaha tempe ini Pak? Apakah usaha yang lain masih ada? Alasannya ya tiap hari kan mesti ada pekerjaan gitu loh, Pak. Nah yang lain kan tidak mesti. Tiap hari kan rutin ada pemasukan gitu. Itu aja. Konsisten gitu Pak ya. Konsisten tiap hari. Kalau rata-rata kapasitas produksi tempe per harinya itu bisa mencapai berapa kilo? Alhamdulillah sampai saat ini nggak banyak sih, cuma 35. 35 Iya. kilo per hari. Per hari. Itu sendiri Bapak Sendiri. yang mengerjakan. Bikin sendiri, jual sendiri. Cuma sendiri juga. Kalau untuk proses produksinya sendiri itu mulai dari mulai sampai jadi ya. Siap dipasarkan tuh kira-kira prosesnya bagaimana Pak? Prosesnya perlu 4 hari, Pak. 4 hari. Iya. 1 hari masak, 1 hari diproses fermentasi, 1 hari, terus 4 harinya jadi. Insya Allah sudah siap jual. Kalau untuk ukuran tempenya sendiri itu bermacam-macam atau hanya satu bentuk? Itu satu bentuk. Bentuk Iya, aja. kotak itu aja. Tapi pernah nggak menerima pesanan? Pak saya mau nih tempenya yang ukurannya bentuknya kotak, nggak lonjong gitu. Ada Oh, nggak? ada kadang ya itu bikin tempe mendoan. Tapi kalau ada yang pesen, kadang keripik sagu, kadang tempe dibungkus plastik itu. Tapi kalau kayak gitu setiap ada pesanan aja. Iya, kalau ada pesanan baru bikin. Kalau hari biasa seperti itu, panjang sama kotak. Biasanya ya. Kalau untuk penjualannya sendiri biasanya Bapak jualnya kemana itu? Ke kampung-kampung, sebagian ke pasar. Ya, Kalau yang ambil di rumah Bapak sendiri ada? tidak ada, tidak ada. Buat sendiri langsung dikelilingi sendiri, tidak ada yang ambil. Ya. Kalau harga dari tempenya sendiri itu Tergantung harga kedelainya, Pak. Nah, harganya kedelai mahal, ukurannya diperkecil. Kalau harganya relatif sedang, ya ukurannya ganti, agak besar. Itu tergantung harga kedelai. Kalau rintangan sendiri yang Bapak hadapi kan nggak mungkin dalam usaha itu mulus-mulus saja, kadang Iya. ada kendalanya mungkin pas kedelai mahal. Apakah harga tempenya juga ikut mahal atau ya tetap
stabil di situ? Kalau harga kedelai mahal, ya tetap harga tempenya juga mahal. Ukurannya diperkecil, gitu. Tapi nek masalah bahan itu, bahan baku, alhamdulillah selalu ada. Kalau biasanya kalau bikin tempe itu cuaca itu mempengaruhi atau tidak, Pak? Mempengaruhi, Mbak, banget ya. Kalau musim hujan biasanya ya tempenya apa? Nom. Nah musim panas gini cepet tua, cepet mengembang itu loh, Mbak. Kalau semisal udah bikin banyak nih, Pak, terus tiba-tiba hujan, cara mengatasinya Bapak bisa? Yo tetap dijual. Pernah saya kehujanan sampai basah kelubus, pernah. Biasa itu. Soalnya nawis tempe sudah jadi nggak bisa dipending, Pak. Tetap dijual. Soalnya nggak tahan. Kalau untuk perkembangan alat nih, Pak, dari Bapak awal mula bikin sampai sekarang, untuk alat-alatnya itu tetap sama atau berganti ya? Dari awal mula kita pakai manual, Mbak, pakai tangan, bikin sendiri, terus sudah berjalan 3 tahun baru beli itu pun second, enggak baru. Punya temen dia ajak jual, terus saya beli. Udah sampai sekarang? Iya, alhamdulillah sampai sekarang itu sudah keropos. Sudah lama itu ya. Kalau bahan dari pembuatan tempe ini kan kedelai, Pak, ya. Kalau kedelainya itu Bapak beli sendiri atau dari sana? Beli sendiri, cuma ada pengepulnya, Mbak, di daerah Kunjang. Jauh, Pak, ya? Jauh, kan deket dari pasar, langsung pulang bawa kedelai tiap hari, jadi tidak pernah beli banyak. Kalau pasarnya sendiri di pasar mana biasanya, Bapak? Kunjang. Pasar Kunjang? Iya, terakhir habis ngampung terus di pasar Kunjang sampai habis, kadang jam 7:30 itu pulang. Kalau biasanya kan tempe itu ada ampasnya, Pak, ya? Iya. Kayak gitu biasanya dibuang bisa. Oh, limbahnya, ya. Limbahnya ada yang ngambil, Mbak. Ya. Ada tuh, tadi sing tong biru tadi 2. Biasanya itu buat apa, Pak? Itu buat pakan ternak. Pakan ternak. Iya. Buat sapi. Sapi, kambing itu. Kalau harga tempenya per itu sini? Satu lonjong yang panjang tadi 7.000. Iya. Nah, sing kotak nggak ada ukuran nih. nggak pernah sentian dari kotak. Kalau usaha tempe Bapak nih, mesti di sini ada yang buat usaha lagi tempe yang lain. Iya. Apa yang membedakan usaha punya Bapak sama yang lain? Kalau di sini tuh biasanya tempe kan dimasak 2 kali, tapi saya 1 kali, Pak. Iya. Itu ada perbedaan tuh, Pak? Ada. 1 kali sama 2 kali. Kalau 2 kali itu biasanya yang paling parah dilimbah, ya, Pak. Baunya itu terlalu apa ya, tajam. Tapi nek 1 kali biasanya enggak, limbahnya enggak sebegitu apa, tajam ambunnya biasa. Kalau untuk 1 kali atau 2 kali ya itu mempengaruhi apa, Pak? Hasilnya. Iya. Cuman 1 kali itu tempe bisa tahan sampai 2 hari. Ya, dalam pendingin bisa 3 hari. Tapi nek sing 2 kali, beli pagi sore sudah apa rasanya wis medun, terus ganti, gak kuat. Kalau proses biasanya Bapak sendiri dari pagi sampai selesai untuk dikemas kayak gitu, itu dalam 1 hari biasanya dari jam berapa sampai jam berapa? Kita mulai kerja jam 3 pagi. Jam 3 pagi? Iya, sudah bangun. Sendirian? Iya. Proses ngiris itu jam 3, Mbak. Sampai 4:30, siap-siap terus baru keliling kampung. Gitu. Ya. Awal mula buat itu Bapak otodidak sendiri kah, atau ada orang tua yang mengajari, atau melihat dari orang lain? Awalnya lihat dari orang lain, Mbak. Yus, baru beli 1 kilo itu saya proses 4 kali. Pertama nggak jadi, kedua hampir jadi,
ketiga, keempat baru 90%. Jadi udah langsung. Selama ini Pak, dari tahun 2007 ya tadi ya? Iya, 2000. Dari 2007 sampai sekarang, rintangan yang paling sulit Bapak hadapi itu ketika apa? Biasanya ketika musim dingin, Pak. Itu tempe lambat, apa? Jamure itu lambat. Kadang nggak bisa sempurna. Jadi, tempe ini nom, Pak. Jadi prosesnya lambat, ya itu. Beda mbak, musim panas kan jamur langsung tumbuh sempurna, nggak lambat. Jadi ya musim itu Pak yang berpengaruh. Pengaruh musim. Kalau kedelai sendiri pernah nggak sempat benar-benar sulit banget gitu cari? Nek sulit sih enggak mbak, cuma harganya hampir dulu 14.000 pernah. Iya, sekarang kan enggak sampai, hampir sekarang 10.000 kurang lah per kilo. Soalnya bahan bakarnya kan itu loh, tadi beli di pengepul itu, bos gede. Iya. Tadi kan ada kayak Bapak pernah bikin kedua terus itu apa gitu. Itu biasanya di momen-momen apa Pak ada yang pesan seperti itu? Biasanya keripik sagu itu momennya hari raya Pak. Nah, puasa 25 hari itu biasanya pesan sampai 3 kg. Berapa banyak itu Pak? Biasanya 10 kilo. Ya, 10 kilo. Iya. Oh enggak, biasanya dalam sehari cuma 3 kilo jadi banyak loh Pak. Diproses, di packing 200 graman itu jadi banyak. Jadi kalau seumpama saat ini kan nggak mau lebaran Pak ya, kalau ada yang bisa kayak gitu ya tetap bayar. Yo tetep Mbak, cuma kadang aras-aras. Nah kalau lagi males enggak dibikin. Iya, kalian enggak ada yang bantu. Biasa. Sejauh ini motivasi Bapak buat bertahan mempertahankan usaha ini apa Pak? Ya konsisten sama itu. Kita pakai bahannya itu yang bagus itu loh Pak. Kan kedelai itu ada ABC. Iya, ada yang bagus, sedang, terus yang jelek itu ada. Itu dirasa biasanya apek. Iya. Nggak sama gitu Pak ya, antara beda harga beda rasa itu Pak. Cuma biasanya selisih 500 per kilo itu. Jadi rasanya nasi yang paling murah itu apek ya kayak barang lama itu loh Pak. Jadi tidak bagus gitu. Kalau motivasi Bapak sendiri nih untuk masyarakat yang berusaha ya tetap sabar dan konsisten aja. Kita kan mulai dari nol itu Mbak dulu itu. Ya rintangan sih banyak, tapi yang utama sabar, konsisten. Gagal sih pasti, pernah wis berkali-kali. Iya, pernah hampir jatuh loh Mbak dulu. Hampir nggak bisa produk, soalnya ya itu tadi kan berjuang dari nol itu berat. Jadi nggak semulus apa ya, nerus nih orang tua itu. Nerus nih kan penak, cara pelanggan itu kan tinggal karena dari nol itu saya angel. Kita cari pelanggan sendiri itu rintangan itu. Kalau sekarang pelanggan alhamdulillah banyak Pak? Ya alhamdulillah lumayan sih Mbak. Kita tinggal mana po ke tempat itu tinggal marani lah cara bahasa Jawa di situ. Kalau untuk sehari Bapak jual keluar itu bawa berapa bungkus, berapa kilo? Nek bungkus sih enggak pernah ngitung. Nek per kilo ya itu tadi 32 sampai 35. Itu dibawa di obrok? Iya, di rengkek obrok kita. Naik motor sendiri? Habis itu Pak dan Insya Allah alhamdulillah selama ini habis Pak. Ya lumrah sih kadang kembali ada 10. Kalau pelanggan libur tapi nggak ngomong, biasanya bawa pulang. Terus diproses lagi. Nah, untuk jualnya untuk
jualannya sendiri itu dari mulai jam berapa Pak? Kalau produksinya kan dari jam 3 pagi. Jualan mulai jam 5 pagi Pak. Kita sudah keliling. Iya, jam 5 sampai habis. Iya, jam 8 lah habis ya, biasa. Udah pulang. Cukup itu saja Pak ya. Iya. Terima kasih, semoga bisa memotivasi teman-teman semua yang sudah berusaha mulai usaha dari nol. Iya Mbak. Iya. Ada kesannya lagi Pak? Ya itu tadi lah, tetap semangat ya. Jangan putus asa lah, biasa itu. Terima kasih Bapak. Iya Mbak. Nah, itu dia sahabat keseruan dari proses pembuatan tempe milik Bapak Narko. Semoga usaha Bapak Narko ini bisa memotivasi kita semua ya sahabat. Dan tentunya jangan lupa saksikan terus ragam UMKM hanya di Java Televisi. Saya Haifatunisa pamit undur diri dan sampai jumpa. Dari mobil terkini sampai motor masa depan, semua kami kupas tuntas, cepat dan penuh gaya. Mau test drive, teknologi baru atau promo menggiurkan? Disinilah tempatnya. Gaspol News, gaskan informasinya, Pol terus semangatnya. Tayang setiap Selasa pukul 09.35 waktu Indonesia Barat. Hanya di Java Televisi. Temukan ketenangan dalam lantunan lagu Islami, kisah inspiratif dan dakwah penuh cinta. Untuk hati yang rindu cahaya dan jiwa yang ingin lebih dekat padanya. Melodi Islam, merdu di telinga, menyentuh di jiwa. Saksikan Melodi Islam tayang setiap Jumat pukul 08.35 waktu Indonesia Barat. Hanya di Java Televisi. Berita Nusantara menyajikan kumpulan berita terkini dan terhangat dari berbagai penjuru Indonesia yang dirangkum oleh tim redaksi. Selanjutnya pemirsa, sebuah kecelakaan lalu lintas terjadi di kawasan Ngijo, Karangploso. Dari politik hingga hiburan, kami memiliki semua yang Anda butuhkan untuk tetap terinformasi. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan update berita terbaru setiap hari Senin sampai Minggu pukul 10 dan 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Java Televisi. Zona paling hot buat kamu yang haus gosip dan update selebriti terkini. Skandal, cinta, gaya hidup sampai drama paling viral. Semuanya ada di sini. Tanpa sensor, tanpa basa-basi. Celeb Zone, karena dunia seleb nggak pernah tidur. Saksikan Celeb Zone tayang setiap Senin pukul 09.05 waktu Indonesia Barat. Hanya di Java Televisi. Breaking News. Hari Santri Nasional.
Salah satunya di Kecamatan Karangrejo. Menyajikan berita-berita aktual yang baru saja terjadi. Oktober 2024. Acara tersebut dihadiri Desa Tugu Kecamatan Mudas, Kabupaten Tulungagung. Acara yang diketuai oleh Bapak Husein ini dihadiri oleh beberapa kalangan. Tayang setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Hanya di Java Televisi. Jangan temukan kisah-kisah tokoh legenda yang telah berhasil menyebarkan agama Islam di Indonesia dan dunia. Dapatkan juga bukti-bukti peninggalan sejarah seperti masjid, senjata, makam, dan lain sebagainya yang berkaitan erat dengan munculnya Islam di Indonesia. Lentera Islam setiap hari Senin dan Jumat pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Java Televisi. Ragam UMKM. Temukan inspirasi dari para pejuang ekonomi yang sukses membangun bisnisnya dari nol. Kuliner, kerajinan tangan, hingga teknologi terbaru. Cerita menarik yang bisa menjadi motivasi bagi Anda. Ragam UMKM. Tayang setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 10 hanya di Java Televisi. Bersiaplah untuk hanyut dalam alunan musik dan getaran nada yang memukau. Nikmati berita terkini dari deretan musisi lokal hingga internasional, penampilan live yang spektakuler, serta wawancara eksklusif dengan bintang-bintang musik terkini, mulai dari pop, rock, jazz, hingga elektronik siap menemani hari Anda. Setiap hari Selasa dan Kamis pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Java Televisi. Sahabat Ragam, kali ini tim Ragam UMKM sedang berada di usaha pupuk organik milik Bapak Dwi yang berada di Desa Bulu, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri nih sahabat. Kira-kira gimana ya keseruannya dalam proses pembuatan pupuk organik tersebut? Tidak perlu lama-lama, yuk langsung saja kita simak kisah selengkapnya. Jangan malu, petani itu happy. Oke, perkenalkan nama saya Dwi Rahman. Saya pengurus dari Gapoktan Budiluhur Makmur Jaya. Saya asli dari Desa Bulu, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri. Dan usaha yang saya geluti yaitu pembuatan POC urin sapi dan pembuatan pupuk bogasi. Kalau boleh tahu sejak kapan sudah menjalani usaha ini? Sudah menjalani usaha ini sejak tahun 2022 sampai sekarang. Menaungi pupuk organik. Menaungi pupuk organik dan POC urin sapi. Kalau boleh tahu proses dari pembuatan pupuk sendiri itu bagaimana? Prosesnya dari awal yaitu kita pengeringan dulu dari kohe, kita ambil dari kandang, kita jemur keringkan. Setelah itu setelah kering kita proses giling. Setelah kering, setelah kita giling, kita di situ ada campurannya kohe sapi, terus bekatul, terus
MA 11, terus molase, arang sekam. Dan yang kurang satu yaitu apa namanya, dolomit. Pakai itu komposisinya. Bapaknya produksi sendiri. Kalau kita produksi sendiri dari kandang sendiri. Campur nggak Bapak ya? Langsung aja. Enggak, kita karena untuk nutrisi di lapangan kayak arang sekam itu nanti juga bisa untuk pengikat bakteri, juga bisa. Dan itu nanti prosesnya kita campur semua apa namanya komposisinya. Kalau dari 1 ton pohe sapi, arang sekamnya kita beri 2 kental. Terus kok 2 kental, kita beri 4 karung. Terus yang bekatelnya kita beri 30 kilo. Molasenya kita beli 10 liter. Yang MA 11-nya kita beri 1 liter. Dari apa namanya? Dari komposisi 1 ton pohe sapi. Makanya mana? Kalau boleh tahu sih Pak, untuk produksinya ini setiap hari produksi seperti itu? Kita nunggu kering dulu Mbak. Nanti kalau kering paling kita 3 hari sekali itu 10 karung lah, baru bisa proses. Itu per hari apa ada proses? Kalau hari ini Kak sambil nunggu kering nih Pak? Selagi membakar apa? Kalau arang sekam kita buatnya itu langsung sekali jadi itu biasanya 10 karung Mbak. Jadi langsung banyak, nanti tinggal nunggu pohe sapinya kering. Gile. Kalau alasan Bapak nih, kenapa kok memilih usaha ini awalnya? Awalnya karena dulu pupuk itu langka. Dari apa namanya, dulu kan pernah pupuk itu sulit dicari, dan setelah itu kita sudah sulit, mahal, dan mencari pupuknya nggak ada. Jadi saya cari solusi agar bisa tetap apa namanya, bisa tanaman kita tetap subur dan tanah kita juga terjaga nutrisinya. Itu inspirasinya dari situ Mbak. Kalau dari pengolahannya itu belajar dari orang dari ibu. Kalau belajarnya kita itu dibimbing dari BPP Purwasri. Dari BPP Purwasri, setelah itu kita praktekkan di sini. Dan kita juga tidak menutup kemungkinan untuk belajar di YouTube juga bisa. Awal mulanya Bapak proses sendiri atau langsung merekrut karyawan? Awal mulanya kita proses sendiri. Setelah lambat laun kita agak membesar gini, baru rekrut orang. Biasanya karyawannya dua orang. Sudah cukup untuk pengelolaan sementara. Kalau distribusinya sendiri sudah sampai mana aja Pak? Kalau sementara ini di desa ini saja, terus kita kerjasamanya sama dinas, BPP, Purwasri. Bahan baku pokoknya itu dari kotoran gitu ya?
selain distribusi ke daerah susu aja, pernah nggak kok promosi melalui online? Ya belum pernah apa? Sudah pernah, tapi cuma kita itu apa namanya belum punya izin edar, gitu. Jadi kita terbentur itu, jadi ya dipromosikan untuk kalangan sendiri gitu. Kalau untuk menjaga kualitas bukunya biar awet berbagus, bagaimana cara yang Bapak lakukan? Untuk menjaga kualitas, kita tetap waktu apa namanya biar kualitasnya tetap terjaga, itu ukuran dan apa namanya kita tulis agar bisa menjadi SOP untuk kita. Jadi umpama beli hari ini kualitasnya seperti ini, beli hari selanjutnya tetap seperti ini, itu untuk menjaga kualitasnya. Kalau dari kotorannya sendiri, dari hasil peternakan sendiri atau ngambil dari orang lain Pak biasanya? Untuk sementara ini kita peternakannya sendiri, sudah cukup. Biasanya pernah nggak Pak kayak mendapat pesanan yang banyak? Ya untuk pesanan, untuk alhamdulillah kita gabung dengan dinas, kita yang kemarin kita dapat 400 liter untuk yang bulan depan, untuk apa namanya apresiasi kelompok yang menggunakan pupuk organik, itu kita dapat pesanan 4.000 liter urin sapi yang apa namanya pupuk vokasinya, kita dapat pesanan 1.500 karung dari dinas. Sementara itu pemasarannya. Oh, dari perawatannya dari awal Bapak sampai sekarang masih sama kah atau sudah diganti? Kalau dulu saya manual, Mbak. Gitu nunggu kering, terus kita pakai ayaan. Ayaan. Kita terus pengajuan ke desa, proposal. Alhamdulillah sama Pak Lurah di ACC, terus kita ajukan ke dinas. Kita terus dapat bantuan penggilingan itu yang pertama. Terus yang kedua kita dapat instalasi POC itu pada tahun 2024. Ya, alhamdulillah. Pokoknya terima kasih Pak Desa. Kalau kapasitas rata-rata produksi pupuk dalam 1 kilogram apa perharinya itu bisa dapat berapa? Kalau di sini saya biasanya dapetnya 2 ton. Dalam kan nunggu kering dulu, kita kumpulkan dulu, sekali cetak itu sekitaran 2 ton. 2 ton ohe sapi. Itu harganya sendiri per karung Pak ya? Untuk harga per karungnya kita sepakati per sepurwasi itu 20.000 per karung. Beratnya kalau kita takarannya pakai timba cat, yang putih besar itu 2. Iya bener, itu 2 timba. Kalau saya timbang ke rata-rata di 23 kilo.
kendalanya sendiri Pak dalam pembuatan ini? Selama Bapak berjalan 2022 kendalanya nih pas musim hujan Mbak. Karena kotoran sapinya itu basah, nggak bisa digiling, biasanya itu kendalanya. Bener. Pak ini juga ada tembakau Pak ya? Kalau yang karyawannya sendiri itu udah lama dari awal kerja apa? Ya apa namanya? Ada yang ganti, ada yang tetap. Ya, alhamdulillah sekarang keperluan kita untuk ke sawah sama ke ini ada 6 orang. Kan saya lihat tadi ada kayak penampungan kayak gitu. Untuk menampung segitu banyaknya. Dalam itu apa namanya 1000 liter 1 tandon itu kita butuhnya 2 minggu. Satu yang besar itu kan 1050 liter, kita membutuhkan 2 minggu. Berapa sapi Pak? Ini sekarang 8, masih 8. Bisa jadi berapa? Maksudnya satu liter itu bisa buat berapa kali produksi? Proses pembuatan POC-nya. POC-nya kita 1 tandon itu 1000 liter, yang kita butuhkan itu 1000 liter urin sapi, terus molasenya itu 10 liter, terus MA11-nya kita butuhkan 10 liter, dan biasanya saya tambah itu air kelapa. Biasanya 10 liter. Air kelapa itu nanti biar nggak terlalu bau Mbak. Nanti yang satu lagi kita beri pon-pon kayak rempah-rempah ya, kita kasih karung, setelah itu kita rendam gitu. Selama prosesnya itu membutuhkan waktu 14 hari. Minimal 14 hari fermentasi. Motivasi Bapak sendiri kamu untuk generasi muda Pak ya? Benar. Nggak ada pesan motivasi itu Bapak? Jangan pernah malu untuk bertani, karena bertani itu tidak pernah kena krisis. Kalau saya, jika kita bisa mengintegrasikan pertanian kita, itu nanti hanya berputar saja, biaya juga tidak akan terlalu banyak. Kayak seperti ini, pupuk kita buang ke sawah nanti menghasilkan kotoran dari sawah, kita beri pakan ternak lagi, dimakan lagi, putar terus, jadi berputar terus. Jangan pernah malu pokoknya jadi petani. Dan seru juga ada bukunya untuk sistem distribusinya dari Bapak yang biasanya kalau sekarang itu beli ke sini sendiri, datang biasanya. Alhamdulillah. Ya Pak, terima kasih. Jangan malu, petani itu happy.
Terima kasih, matur suwun. Nah, itu dia sahabat keseruan dari pembuatan pupuk organik milik Bapak Dwi. Semoga usaha Bapak Dwi ini bisa menginspirasi tim Ragam semuanya ya. Dan jangan lupa saksikan terus Ragam UMKM hanya di Java Televisi. Saya Haifatunisa pamit undur diri dan sampai jumpa. Jelajahi keindahan Nusantara bersama Panorama Dwi Pantara. Temukan destinasi eksotis, budaya yang memukau, dan pesona alam Indonesia yang menakjubkan. Panorama Dwi Pantara tayang setiap Sabtu dan Minggu pukul 1 waktu Indonesia Barat. Hanya di Java Televisi. Jangan lewatkan program Jejak Tradisi yang mengajak kamu menjelajahi kekayaan budaya dan tradisi dari berbagai daerah Indonesia. Setiap episode akan menghadirkan cerita unik, tarian khas, musik tradisional, hingga keindahan kerajinan tangan yang syarat makna sejarah. Tayang setiap hari Kamis pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Jejak Tradisi, menyusuri akar, merajut cerita Nusantara. Hanya di Java Televisi. Ketika matahari mulai turun perlahan, langit berselimut jingga. Momentum senja, ruang batin di tengah hiruk pikuk dunia. Temani sore Anda dengan kisah penuh makna, nilai kehidupan, dan suara hati yang meneduhkan. Momentum senja, setiap Kamis pukul 16 waktu Indonesia Barat, hanya di Java Televisi. Pernah melihat video lucu yang bikin ngakak sampai lupa utang? Atau tren aneh di medsos? Nah, viral bakal kita bahas tuntas di sini. Dari yang heboh, nyeleneh, sampai yang absurd, semua kita kulik, kita komentarin, dan pastinya kita ketawain bareng-bareng. Lagi viral setiap hari Selasa pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Java Televisi. Dari mobil terkini sampai motor masa depan, semua kami kupas tuntas, cepat dan penuh gaya. Mau test drive, teknologi baru atau promo menggiurkan? Disinilah tempatnya. Gaspol
waktu Indonesia Barat. Hanya di Java Televisi. Temukan ketenangan lantunan lagu Islam inspiratif dan dakwah penuh cinta. Untuk hati yang rindu cahaya dan jiwa yang ingin lebih dekat padanya. Melodi Islam, merdu di telinga, menyentuh di jiwa. Saksikan Melodi Islam tayang setiap Jumat pukul 08.35 waktu Indonesia Barat. Hanya di Java Televisi. Berita Nusantara menyajikan kumpulan berita terkini dan terhangat dari berbagai penjuru Indonesia yang dirangkum oleh tim redaksi. Selanjutnya pemirsa, sebuah kecelakaan lalu lintas terjadi di kawasan Ngijo, Karangploso. Dari politik hingga hiburan, kami memiliki semua yang Anda butuhkan untuk tetap terinformasi. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan update berita terbaru setiap hari Senin sampai Minggu pukul 10 dan 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Java Televisi. Zona paling hot buat kamu yang haus gosip dan update selebriti terkini. Skandal, cinta, gaya hidup sampai drama paling viral. Semuanya ada di sini. Tanpa sensor, tanpa basa-basi. Celeb Zone, karena dunia seleb nggak pernah tidur. Saksikan Celeb Zone tayang setiap Senin pukul 09.05 waktu Indonesia Barat. Hanya di Java Televisi. Ragam, kali ini tim Ragam UMKM sedang berada di Desa Bulu, Kecamatan Purwasri, Kabupaten Kediri. Kira-kira apa ya yang membuat tim Ragam UMKM datang ke sini? Usut punya usut nih sahabat. Di sini ada usaha olahan kerupuk rengginang nih, milik Bu Siti. Kira-kira seperti apa ya keseruannya? Langsung saja. Yuk kita simak kisah selengkapnya. Ya, usaha itu mesti dari kecil, apapun yang diniati itu ikhlas. Satu, terus kedua itu jangan malu. Orang kadang, saya tuh sering ditanya, Mbak, sampean kok gak malu, gak izin. Kadang malu menawarkan dagangan kita. Nah, asalkan dagangan kita itu kalau saya jualan ya yang saya bisa makan, baik untuk keluarga, untuk anak cucu saya baik, berarti untuk orang lain baik. Bisa perkenalkan? Perkenalkan, nama saya Siti Soleta, alamat RT 3 RW 3 Desa Bulu, Kecamatan Purwasri, Kediri. Ibu bisa jelaskan usaha pembuat rengginang, ya istilahnya cemilan, macam-macam cemilan. Keripik, carang mas, ada juga kacang asin. Kalau boleh tahu Ibu latar belakang sebelum mendirikan usaha ini dari usianya atau dari kecil udah usaha ini? Enggak, malah saya dari kecil ya belum pernah bikin rengginang, belum melihat orang rengginang ya enggak. Cuma saya dengar orang-orang kalau bikin rengginang tuh begini, jangan
jangan terlalu kasar, terus nggak boleh ditekan. Apa saya tuh jadi aja menyerap informasi dari sana sini. Terus saya pertamanya itu kok saya tuh nganggur. Ya kebutuhan kan semakin banyak. Saya bikin usaha pertama itu ya cuma bikin keripik pisang, terus keripik sukun. Terus waktu itu bapaknya tanam ketan itu gagal, ketannya bercampur beras, dijual kan nggak laku, lebih murah dari berasnya. Mestinya kan ketan lebih mahal dari berasnya. Terus saya coba-coba bikin rengginang, saya titipin. Katanya orang-orang enak, bisa bikin sampai habis. Kan 10 sak itu kalau saya jual lebih murah kan ya emang. Terus saya bikin tersendiri, terus saya bikin itu sayur, warung hanya sekitar bulunya berapa orang itu. Sampai 10 itu sampai habis ternyata. Terus ketagihan. Ketagihan sampai sekarang. Itu dari tahun kapan, Bu? Mulainya awal COVID, awal 2020. Pertama tuh kalau bikin ya paling hanya 2 kilo, 3 kilo nunggu habis baru bikin. Jadi kalau orang udah pesen, Bu, rengginang habis, ya tunggu sih mau bikin. Enggak kok setiap hari bikin, enggak, kan takutnya orang laku. Terus dari kalau beli kan modalnya banyak. Nunut bapaknya tanam yang separuh padi, separuh ketan, terus sampai sekarang. Terus baru habis itu, habis setelah COVID baru saya itu agak bisa dulu. Ya pasarnya cuma satu di Tawang itu aja, sudah takut kecapean. Sebenarnya kalau pesanan banyak Bu ya sebenarnya. Pesanannya ya lumayan lah. Pokoknya saya kan tanam kan ketannya hanya 2 musim. Musim padi pertama itu sama yang kedua. Itu ya sekitar bisa 2 ton lebih lah. Itu habis setiap tahun. Udah musim tanam 2 kali itu 2 ton lebih. Ya, bikin sendiri gini sudah, terus nggak dijual ketan. Jadi awalnya itu karena di ketannya kualitasnya kurang bagus, dijual nggak laku, murah, terus saya bikin sendiri. Bisa dibilang iseng Bu ya? Ya iseng, terus tak bikin sendiri kok banyak, kalau dimakan sendiri kan juga nggak habis ya, bosen blenger. Coba saya titipin itu bakal sayur yang sebelahnya langgar sini, itu dibawa. Kok laku, terus suruh goreng, terus saya ya itu orangnya minta, saya belum bikin awalnya. Terus pokoknya nggak tahu ini sudah nyetok banyak, pokoknya sempat ya bikin terus. Terus alhamdulillah yang di pasar Tawang itu juga lancar sampai sekarang. Biasanya kalau produksi setiap harinya bisa menghabiskan berapa kilo kan? Ya pokoknya kalau nggak bikin yang lain-lain khusus ketan tak, saya biasa bisa bikin 20 kilo. 20 kilo dalam sehari? Ya nggak sehari ya. Pokoknya jam 10 itu saya istirahat. Terus nanti sore bikin lagi mulai jam 3 sampai jam setengah 6, jam 5 gitu. Bisa 15 kilo, 16 kilo. Setelahnya selain ke itu apakah ada, kalau ada orang yang beli ke sini juga dilayani? Dilayani. Itu di sini terus kapan 2024 atau 23 kan ada pasar di Taman Purwasri, Bulurah yang itu. Saya di sana lumayan habis banyak. Itu untuk rengginang aja atau? Enggak, semua untuk keripik suwun, keripik pisang, keripik singkong. Wis cepet laris manis kalau ada pasar itu. Terus dari situ saya dapat langganan dari ini Handanarin, Jantok, Salam. Itu sampai sekarang masih ngambil. Kalau untuk ukurannya sendiri itu per beda-beda atau ya per kiloan atau kilonya sama, itu satu pak itu setengah kilo, 500 gram. Setengah kilo semua setengah kilo. Saya lihat bentuknya ada yang kecil. Ukurannya ada yang kecil. Ini katanya orang-orang kalau pakai toples, anak muda sekarang kan toplesnya kecil-kecil, itunya dibikin ukuran kecil.
Nanti terus yang besar itu biasanya kalau ada hajatan, orang tua kan toplesnya besar, hajatan, tuh manten, apa itu yang besar-besar. Kok ada yang warna putih, warna merah atau apa itu? Oh, itu coklat. Yang coklat itu rasa terasi, yang putih rasa bawang. Biasanya kalau menjelang hari raya ada yang warna kuning, kasih rasa udang, udang rebon. Itu untuk rasa-rasa itu sesuai bikinnya, itu sesuai permintaannya orang atau setiap harinya cuma produksi yang ori aja. Setiap hari paling banyak yang ori, tapi yang pokoknya yang di sini harus ada stok. Sewaktu-waktu tuh masih ada yang cari rasa terasi, rasa udang itu. Kalau yang di Pasar Tawang kan mesti ada 3 rasa. Itu paling bestseller yang rasa bawang. Rasa bawang ya. Terus bikin yang rasa manis. Saya pernah bikin tapi nggak sebagus ini, jadi saya nggak bikin. Oh, ada juga bisa rasa manis. Tapi saya bikin itu digoreng tengahnya nggak bisa mateng seperti ini, jadi saya nggak mau. Kurang bagus. Jadi yang pasti-pasti aja. Yang pasti-pasti aja lah. Jadi selain bikin rengginang itu juga ada keripik pisang. Kalau musim sukun, keripik sukun. Ini kan nggak musim. 1 bulan yang lalu musim, bikinnya banyak. Keripik sukun itu. Selingan aja ya? Untuk selingan. Bisa jarang mas. Terus produksi sendiri, Bu? Semua sendiri. Jadi kalau produk yang lain-lain, rengginangnya istirahat duduknya. Kalau udah stok gak banyak, bikin yang lain. Kalau untuk prosesnya sendiri itu pembuatan rengginangnya mulai dari ketan yang mentah ketan. Itu membutuhkan waktu berapa lama biasanya? Ya untuk bikin itu biasa saya sekali takar kan bikinnya per 2 kilo. Yang ngupusnya sekitar pertama itu kan mesti sekitar 30 sampai 40, baru diaduk sama bumbu, baru itu dikukus lagi 10 menit. Itu terus kalau 2 kilo itu cetaknya sekitar 15 menit selesai untuk 2 kilo. Untuk ukuran besar. Nah ukuran kecil agak lama. Kalau ukuran besar itu dari jam 6 sampai jam 10 itu 10 kilo saya selesai. Tapi kalau yang kecil sih sampai 10 kilo sampai jam 12. Kan kecil kan dikit-dikit ini. Prosesnya ribet atau enggak? Menurut saya ya enggak. Sudah sehari-hari begitu. Mulai dari bisa dijelaskan prosesnya? Pertama itu kan saya ketannya yang bagus, yang pulen, jadi ngerendamnya nggak usah lama-lama. Kalau ketannya yang apa istilahnya nggak pulen itu biasanya kalau masaknya pagi saya ngerendamnya dari sore, setelah maghrib itu sudah direndam. Kalau ketan yang ini bapaknya malam bangun jam 12, jam 1 saya suruh ngerendam ketan. Jadi nggak perlu lama-lama. Sekitar 4 jam itu sudah cukup. Ini tadi ya 4 jam, 3 jam, 4 jam sudah bisa kalau ketannya bagus. Berarti jenis ketan itu juga beda-beda, Bu ya? Iya, ada. Kalau orang ada bilang ketan super. Ini saya pakai ketan grendel. Ada ketan serang, biasanya gabahnya warna merah. Kalau itu warna putih, tapi ketannya kecil-kecil. Kan itu jenisnya banyak kan. Ini mempengaruhi kualitas hasilnya. Ini kan butirannya besar-besar kalau ketan grendel, agak bulat besar. Jadi kalau dibikin rengginang bisa bagus, besar-besar. Ini awal Ibu mencoba bikin, itu langsung pakai kualitas yang agak sekarang atau pakai merek yang lain? Ya enggak, yang pertama kan ketan sendiri yang nanam gagal itu yang dijual nggak laku itu. Ya. Sebenarnya ketannya sama, cuma kecampuran beras itu. Jadi ketan hasil rengginangnya lebih bagus yang ini. Jadi sempat mencoba merek-merek lain. Ya kalau dulu kan nggak punya stok sendiri, beli. Ternyata tuh ketan itu diolah itu ada yang bisa pulen, ada yang seperti nasi biasa, nggak pulen. Itu kalau digoreng ya gurihnya juga kurang.
Terus kadang itu sering lepas, protoli. Itu Kan. Iya. Saya lihat tadi juga katanya mau benar-benar bulan bersih juga. Iya, putih ya, Itu dalam mencucinya mungkin dari atau merebusnya itu ada tips buat biar tetap putih kayak gitu atau ada yang salah? Iya, nanti ngukusnya itu air yang di bawahnya itu jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak kan mumbul ke atas itu biasa jadi lembek. Terus airnya itu harus pas. Kalau kurang ya mana bisa kurang empuk. Kalau kebanyakan nanti istilahnya terlalu lengket itu terus padat. Rengginangnya nggak bisa mekar. Harus pas caranya juga punya. Iya. Jadi tadi setelah di filter dikukus, bisa diapain? Dicampur sama bumbunya. Bumbunya saya cuma pakai garam sama bawang putih yang sudah dihaluskan. Itu dikukus lagi 10 menit saja. 10 menit dicetak. Cetaknya cepat panas-panas. Kalau sudah dingin susah dicetaknya susah. Ungkul, embel. Harus panas-panas. Jadi harus cepat baru ngangkat. Biasanya kalau saya sekali kukus pertama itu kan 2 kilo. Terus saya pisahin di 3 bagian. Jadi ngangkatnya sedikit, habis langsung ngangkat lagi. Jadi tetap panas. Kalau sekali 2 kilo saya angkat, nanti yang terakhir dingin. Jadi saya pisahin. Harus cepat ini. Biasanya kalau waktu berapa lama? Pokoknya hari segini panas pol gini sampai 4 hari yang besar. Untuk yang kecil-kecil itu 3 hari cukup. Ada yang ini lebih tebel ini 5 hari. Oh, beda-beda ada yang ada yang lebih besar lagi, ada yang minta ukurannya besar-besar. Gitu. Kalau proses penjemurannya itu perlu dibolak-balik atau ya? Iya, perlu dibolak-balik. Kalau nggak dibolak-balik, yang sebelah bawah itu masih putih seperti baru dikukus, seperti nggak dijemur. Jadi 1 hari itu mesti saya balik semua. Kalau sudah hari ketiga keempat nggak apa-apa, ditumpuk-tumpuk, nggak apa-apa. Hari 1 menuju kedua itu dibalik. Kalau untuk biasanya ternyata pas ngukus pagi hari itu kelihatannya cuacanya panas nih, pas giliran udah mau jemur ternyata kok mendung. Itu mesti kurang bagus. Itu kalau kadang seperti itu juga pernah. Itu kadang gorengnya harus pintar-pintar. Untuk yang seperti itu saya nggak berani packing mentah. Jadi ada syarat. Jadi harus saya goreng sendiri, saya jual yang matang. Untuk yang hari-hari mendung-mendung gitu. Nanti takutnya orang gorengnya sama seperti biasa kok hasilnya kurang bagus. Kalau saya kan gorengnya pakai kayu bakar, lebih mudah. Cepet Pak. Kalau saya pakai kompornya ini harusnya kompor yang itu besar, mata 1000. Itu yang besar itu gampang. Kalau kompor kecil gini, 1 masukkan, 1 diangkat, nunggu panas lagi 5 menit. Kadang belum panas ya nunggu dulu, baru panas baru dimasukkan. 1 kali angkat nunggu. Kalau di kayu enggak, saya langsung cepet. Bisa lebih dari 1 ya? Terus pokoknya sampai selesai. 1 toples gini paling 1/4 jam selesai gorengnya. Kalau kayu bakar, kalau pakai kompor ini 1 toples sudah 1 jam ini. Iya lama. Panasnya kurang panas dan kompornya kecil. Untuk harganya sendiri, tadi 500 gram nih. 500 gram itu berapa? Dari saya jualnya itu sudah harga orang pula, dari yang penjual yang diecer itu. Pokoknya dari saya 1 pak itu 12.500. Kalau kendala yang ada di sini sampai sekarang, kendala yang paling berat itu ada
yang membuat tergerak? Hujan. Hujan. Musim hujan. Jadi kalau musim hujan itu saya jarang bikin. Kadang bikinnya yang kecil-kecil dan itu agak cepat kering. Kalau yang besar kan tebel. Jadi kalau musim panas ini saya sebisa mungkin nyetok yang tebel. Bentar lagi kan musim hujan, bikinnya yang kecil-kecil gitu. Motivasi ibu untuk teman-temannya lagi membuka usaha atau khususnya ibu-ibu rumah tangga ya, daripada kayak motivasi untuk teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang pengen buka usaha, ya usaha itu masih dari kecil, apapun yang diniati itu ikhlas. Satu, terus kedua itu jangan malu. Orang kadang, saya tuh sering ditanya, Mbak, samain kok gak malu, gak izin. Kadang malu menawarkan dagangan kita. Nah, asalkan dagangan kita itu, kalau saya jualan ya saya bisa makan, baik untuk keluarga, untuk anak cucu saya baik, berarti untuk orang lain baik. Jadi jangan istilahnya dioplos-oplos lah gitu loh. Pokoknya ya, kalau ketan ya ketan sungguhan misalnya gitu loh. Kalau pakai minyak ya yang bagus. Misalnya pakai gula, misalnya kayak bikin keripik pisang manis, itu ya beneran pakai gula gitu loh. Jadi kan kadang ada orang yang pakai pemanis itu kan nggak tawar. Batuk saya sendiri cuma itu gampang batuk. Misalnya kalau penyedap saya nggak suka pakai, ya, pakai garam sama bawang itu insya Allah sudah enak. Istilahnya ada kualitas. Kalau ini ya saya kan juga diajari yang tuku tawang, pokoknya ini bagus, jangan dirubah-rubah gitu loh. Maksudnya kualitasnya itu ini sudah bagus, banyak orang suka, ya sudah, itu konsisten lah selamanya begitu. Kalau harga ketan pas mahal, harga rengginanya juga itu ikut mahal atau ya tetap sama seperti biasanya? Sama. Kan sama meskipun harga ketannya mahal. Saya bisa itu, kayak satu kan tanam sendiri. Terlagi kalau harga murah, saya kan sudah untung banyak. Jadi meskipun naik, saya nggak naikkan, ya, tetap segitu. Ibu terima kasih atas waktunya. Semoga kisah ibu ini bisa menginspirasi teman-teman semua yang mau membuka usaha seperti ini. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama.